Nah, ketemu lagi. Sekarang video ini kita akan membahas tentang fungsi. Fungsi ini sangat penting bakalnya. Kita buka dulu kode bloknya. Nanti kayak biasanya gue bakal jelasin apa itu fungsi dulu ya. Kita bikin sebuah project. Nah, sebelum kita bikin project, kita bikin dulu foldernya fungsi. Fungsi. Jadi nanti nggak acak-acakan. Kita bikin empty file, kita bikin fungsi .c. Nah, yes. Oh, kita belum simpen di mananya. Jangan di array. Data belajar C fungsi. Pertama kita harus tahu kenapa kita harus belajar fungsi, kenapa kita harus menggunakan fungsi, sedangkan apa itu fungsi juga. Nah, fungsi ini adalah subprogram yang bisa digunakan kembali baik di program itu sendiri maupun di program lain. Kedepannya kita bakal menggunakan fungsi terus-terusan ya. Jadi gue harap kalian benar-benar bisa di bagian fungsi. Nah, kita cari tahu dulu perbedaan kita menggunakan fungsi atau enggak. Jadi nanti kalian, oh kayak gini ya, lebih akan pakai fungsi ternyata. Oh ternyata fungsi itu bisa membantu kita di bagian ini, bagian ini, bagian ini. Kita bikin dulu sebuah program yang kita nggak gunain fungsi, nanti kita bandingin kenapa kita harus menggunakan fungsi ya. stdio.h kita bikin sederhana aja. Contoh, gue mau nampilin nama, print, namanya panjang banget. Oh, kayak Vandila, Dimas, Prayoga, Nim, bukan nama ya ini, semuanya 118130122. Nah, ini cukup panjang ya. Ketika kita mau nampilin ini, misalnya kita mau nampilin ini di mana? Misalnya kita bikin lagi di dalam if, apa di mana? Kita nampilin harus ngetik sepanjang ini. Atau kita tambahin lagi ya, bla 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 bla, dan panjang. Pokoknya sebuah printf yang panjang aja. Ini kita contohnya output ke layar aja. Kita ambilin kayak gini ya, kayak biasanya printf. Lalu gimana caranya kita bikin, kita nggak mau nulis ini lagi. Kalau kita mau manggil nama gue, Nin, dan bla 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 bla, gimana caranya? Itulah kerjanya fungsi. Kita bisa membuat sebuah fungsi. Nah, gimana caranya kita membuat sebuah fungsi? Kalau kita pengen menggunakan fungsi, kita harus bisa buatnya, cara buatnya ya kan. Strukturnya fungsi kayak gini. Pertama, tipe datanya. Kita bisa menggunakan in atau apa tipe datanya. Karena ini gue mau nampilin, karena gue gak pengen ngembaliin nilai, jadi gue pakai void aja. Void, tipe datanya. Lalu nama fungsinya. Namaku gitu aja. Namaku. Nama fungsinya namaku. Lalu parameternya. Di dalamnya kita bisa, kita nggak usah pakai parameter dulu, kita langsung aja di dalam fungsinya itu kita kopas ini printf ini. Kopas ini, kita hapus dari sini, Ctrl paste. Nah, kita udah berhasil membuat sebuah fungsi sederhana yang bisa menampilkan tulisan. Nah, kita gimana cara manggilnya? Kita tinggal tulis aja namaku. Nah, kita udah punya sebuah fungsi di sini. Namaku void. Up.
kita bisa ketik koma, jangan lupa kalian lihat, kita run, langsung muncul namanya. Kalau nggak kita panggil di sini, kalau kalian kira itu ngeprint manual ya, kita run kosong. Kita cuman perlu nulisin namaku, titik koma, dia udah bisa nampilin apa yang akan diakses oleh fungsinya itu, apa yang udah dibuat, apa yang udah kita buat di dalam fungsinya itu, maka dia tinggal nampilinnya. Ini baru sebatas printf. Nah, lalu gimana kalau kita mau mengembalikan nilai dari fungsinya itu? Misalnya gini, kita hapus dulu fungsinya, kita membuat sebuah program aritmatika, misalnya int i, k, j, k, lalu kita bikin penjumlahan, i sama dengan 2, titik koma, j sama dengan 3, titik koma 4, lalu k sama dengan i ditambah k. Ini kalau inputannya kita udah langsung bikin ya, jadi kita langsung printf, kita kerjain tanpa fungsi dulu ya, printf. Misalnya gini aja, ini kita hapus dulu, kita bikin inputan aja ya, kita bisa lebih dinamis lah pokoknya. Printf, jadi kalian bisa lebih ngebayangin gimana cara kerjanya nanti. Printf, masukkan nilai pertama sama dengan titik 2, koma, lalu scanf, jangan lupa parameternya kita karena integer, placeholdernya d, koma, dan memorinya ke dalam variabel i, tutup kurung, titik koma. Ketiknya hilang. Nah, kayak gini. Lalu kita copy saja yang atasnya, karena kita mau 2 inputan, kita tinggal rubah dikit aja ya. Nilai kedua, lalu inputannya kita rubah jadi j. Nah, lalu di sini adalah operasi aritmatikanya. Misalnya k sama dengan i plus j. Lalu kita panggil di sini hasil penjumlahan adalah titik 2, kita panggil menggunakan placeholder d, lalu kita panggil variabelnya k. Ini udah cukup. Nah, kita tes. Jadi nih, gue jelasin dulu caranya. Kalian mungkin udah paham ya, karena kalian udah dari video-video sebelumnya. Masukkan nilai pertama, kita inputkan i. Masukkan nilai kedua, kita inputkan j. Lalu dengan variabel k akan menjumlahkan i ditambah j. Lalu kita panggil variabel k ya. Kita tes. Masukkan nilai pertama 2 ditambah 3, maka hasilnya 5. Nah, bayangin kalau kita mau bikin nanti sistemnya penjumlahan ini di dalam mana? Di dalam for atau di dalam apa? Di dalam apa? Kalian harus nulisin ini semua lagi. Bayangin berapa kali kalian kerja nulis printf, k, kalian bisa membuat fungsi baru. Nah, inilah cara kerja enaknya ada fungsi. Contohnya gini ya, kita bikin fungsi penjumlahan kayak gini, tapi di dalam fungsi ya. Penjumlahan kayak gini di dalam fungsi. Kita copy saja. Kalau kita buat aja langsung. Kalian ingat struktur fungsi tadi? Yang pertama, tipe datanya. Kita akan mengembalikan nilai. Kalau void tadi, kita nggak ngembaliin apa-apa ya. Artinya kosong ya kan. Karena kita menggunakan pengembalian nilai, maka kita harus menggunakan int. Kalau kalian masih bingung kenapa ini main, kenapa void, kalian bisa tonton video yang pertama yang di atas itu,
atau klik aja tombol I ini di atas ini, tentang struktur dasar pemrograman. Nah, kalian pelajarin itu lagi. Tipe datanya int, kita balik lagi ke sini. Fungsi itu diawali dengan strukturnya tipe data dulu, lalu nama fungsinya. Gue pengen namanya penjumlahan. Lalu kita buat parameternya. Nah, parameter ini kita bisa isikan inputan. Kita nanti bakal manggil di fungsi mainnya ini berapa inputan untuk penjumlahan ini. Kita bikin 2 inputan ya. Kita kasih tahu dulu tipe data dari parameter kita. Tipe datanya int A, int B. Gini. Lalu dia akan mengeksekusi, akan mengembalikan return. Ini harus ada pengembaliannya. Return A plus B. Simple aja gini. Kebayang nggak gimana cara bacanya? Nah, gue bakal jelasin. Kita hapus dulu di sini. Ini I kayak gini aja. Kita hapus K-nya. K-nya kita hapus. Lalu kita panggil aja di sini fungsinya. Fungsinya adalah penjumlahan. Terus kita tambahkan di sini penjumlahan A, B. Oh, kok A, B. Ini J, ini I. Coba kita tes. Oh, harus ada ini K ya. K sama dengan penjumlahan I sama J. Maka kita panggil lagi di sini K. Kalian lihat, masukkan nilai pertama 2 tambah 3, maka penjumlahan hasilnya 5. Nah, cara kerjanya gue bakal jelasin. Jadi, kita punya sebuah fungsi dengan tipe data integer, yaitu nama fungsinya penjumlahan yang memiliki 2 inputan. Yang inputan pertama tipe datanya integer A, dan yang kedua adalah inputan dengan tipe data integer B. Lalu, inputan itu dikembalikan dengan cara A ditambah B. Jadi inputan pertama ditambah inputan kedua. Nah, kita bisa panggil di sini. Yang pertama, kita masukkan inputannya I. Kita udah punya inputan ya, kita simpan di dalam variabel I. Lalu inputan kedua kita simpan di variabel J. Lalu kita buat sebuah variabel untuk menampilkannya. K sama dengan kita panggil fungsi penjumlahan kita. Fungsi sederhana kita ini. Nanti jauh lebih kompleks dari ini. Kalian bisa menghemat tulisan kalian dengan menggunakan fungsi, karena kita menggunakan penjumlahan, misalnya berapa kali penjumlahan, kalian tinggal panggil fungsi penjumlahan aja. Nanti kalian ketemu enaknya di mana. Lalu fungsi penjumlahan memiliki 2 parameter kan, inputan pertama dan inputan kedua. Maka kita masukkan inputan pertama adalah I dan inputan kedua adalah J. Sampai sini maksud. Lalu kita akan tampilkan K-nya, karena K adalah penjumlahan dari inputan I dan inputan J. Ketika kita masukkan, misalnya 5 ditambah 8, maka hasil penjumlahannya 13. Itu adalah fungsi yang mengembalikan nilai. Lalu kita bikin, selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi rekursif. Langsung aja kita buat kita kasih nama fungsi rekursif. Kita simpan di aplikasi
kita kopas dari yang sebelumnya. Untuk strukturnya paste, kita hapus yang nggak penting ya. Jadi kita hapus saja fungsi penjumlahan ini. Kita buat yang baru. Kita menggunakan kalau nggak kita hapus aja semuanya, malah pusing dulu. Kita bikin aja program baru, sebuah program yang kita mempunyai fungsi, tapi kita bisa manggil fungsi lagi di dalamnya. Kita manggil fungsi dia itu gimana yang jelasinnya? Nah, fungsi rekursif ini adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Maksudnya, kita biasanya memanggil fungsi main atau fungsi lainnya ke dalam fungsi kan. Namun, fungsi rekursif yang ini itu memanggil fungsinya dia ke dalam tubuhnya dia sendiri. Udahlah, kita langsung loading aja. Sulit kalau ngejelasin. Kita bikin struktur mainnya dulu aja ya. Kita nanti akan number dan hasil. Lalu kita akan membuat gimana ya, outputan dulu ya. Kita bikin masukkan angka gitu aja ya, koma, lalu kita akan scan F persen D karena di integer ke dalam number. Jangan lupa memorinya number, M nya beda, 6 ini ada number. Lalu kita akan panggil sebuah fungsinya nanti di bawahnya. Sekarang kita bikin fungsinya dulu. Sekarang kita udah punya inputan number, kita tes dulu. Nah kayak gini, masukkan angka 1, tapi dia nggak diapa-apain, baru kita bikin itu. Kita sekarang bikin fungsinya. Fungsi pertama kita akan bikin rekursif ya. Kita buat dulu tipe datanya in, nama fungsinya jumlah, bahasa Inggris aja biar keren, sum, dan parameternya di dalamnya adalah n. Jadi nanti terserah kita n. Lalu titik koma ini akan mendeklarasi sebuah fungsinya. Nah, fungsinya kita akan taruh di bawah sini. Jadi sama aja ya, mau kita langsung nanti kita abis ini kita akan bahas variabel lokal dan variabel global ya. Kita aja langsung bikin kayak sebelumnya yang di atas, kita panggil di bawah fungsinya. Sum kayak di atas sama aja. In n in 6. Nah, kok gini? Kenapa? Coba bayangin dulu. Kita tulis aja dulu ya. Kita bikin fungsi di dalamnya menggunakan if jika 6 tidak sama dengan 0. Ini 6 ini basing gua ganti aja A gitu ya. Number 6 ini number ini. Biar kalian enak bahasa Inggris aslinya. Jadi ada 6 ada number gitu kan. Kalau kita langsung aja kita bikin ekspresinya di dalam if, kita akan mengembalikan return nilainya 6 ditambah dengan sum dalam kurung fungsi sum. Nah, di sini ini adalah pengembalian fungsinya. Jadi, jika 6 tidak sama dengan 0, jika inputan ini tidak sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan 6 ini atau inputannya ditambah dengan sum atau fungsinya ini dikurang fungsinya ini dengan inputan 6 dikurang 1. Mungkin belum kebayang ya kalian ya. Lalu kita
kita selesaiin dulu programnya. Else, jika tidak, kita akan mengembalikan return 6 titik koma. Jadi gini, gue jelasin satu-satu. Di sini kita deklarasiin dulu sebuah function yang namanya num, yang namanya sum, ya kan? Penjumlahan atau sum, ya kan? Lalu kita buat sebuah sebuah fungsi main atau fungsi yang akan dieksekusi pertama kali dengan variabel number dan hasil. Lalu ini belum selesai, kita akan panggil fungsinya ke dalam kita kan udah bikin hasil ya, fungsi hasil. Sabar, ngejelasinnya agak bingung kali, nanti kalian pahamin. Kita tulis dulu, kita panggil fungsinya namanya fungsi sum. Kita udah bikin ya, sum yang di dalamnya ada sebuah parameter satu inputan. Nah, inputannya kan kita kasih nama number kan, jadi kita kasih number di sini. Sampai sini udah gue jelasin aja. Lalu kita printf. Sabar, kita selesaiin dulu programnya. Printf, kita print hasilnya. Maka aja ya, maka sum sama dengan, kok di situ ini aspeknya, maka sum sama dengan, kita panggil placeholdernya %d, dia koma hasil ini ya, titik koma. Nah, gue bakal jelasin dari awal. Jadi kita di sini ada sebuah inputan, gue enter dulu. Nah, inputan number, kita udah bikin sebuah function namanya sum dengan parameter satu inputan yang dengan tipe datanya integer ya. Lalu kita definisiin fungsinya itu di bawah sini. Jika ini fungsi sum yang di atas ya, fungsi sum. Jika num atau inputannya tidak sama dengan 0, ini kalian terserah ya. Nah, ini mau dia n, nah ini kita samain aja 6 gitu aja ya. Ya biar sama ya. Jika inputan 6 tidak sama dengan inputan number ini, tidak sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan numbernya ditambah sum, fungsinya ini lagi dikembalikan ke, kita manggil fungsinya ini lagi, tapi di dalam fungsinya itu dikurang 1 inputannya, dan seterusnya sampai dia tidak sama dengan 0. Sampai dia sama dengan 0, maka dia akan masuk ke else. Kalau dia nggak sama dengan 0, dia akan ngulang-ulang terus di sini. Langsung aja kita jalanin biar kalian nggak bingung ya. Mungkin kalian bakal kebayang setelah kita masuk. Misal kita masukin 5. Tebakan kalian gimana nih program jalan? Maka sumnya adalah 15. Maksud nggak? Gue bakal tulis di sini ya. Di sini. Di sini ya. Gue caps lock. Kalian bisa lihat. Jadi cara kerjanya kayak gini. Pertama kita inputin 5. Maka 5 itu tidak sama dengan 0 kan? Maka 5 itu ditambah 5, kan kita input 5. Maka 5 ditambah dengan sum, kita panggil lagi sumnya. Sum itu apa? Jika sum itu inputan tidak sama dengan 0, maka sum itu 5 dikurang dengan 1. Sum kan inputan dikurang dengan 1, maka 4 di sini. Lalu karena 4 nggak sama dengan 0, balik lagi dia. Jadi sum dikurang dengan 1. Inputannya dikurang dengan 1, maka inputannya jadi 3. Lalu seterusnya, jadi 2. Lalu jadi 1. Lalu
jadi 0. Nah, bisa kita tulis ya. Setelah dia 0, maka dia udah sama dengan 0 kan? Maka else dia akan mengembalikan 6. Maka hasilnya 5 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1, hasilnya berapa? Kalau kalian bisa lihat. Oh, error, kita jadiin komentar dulu ini. Maka hasilnya adalah, kalian lihat, 15. Mudah-mudahan kalian paham lah ya. Bisa kalian ulang-ulangin, atau kalau kalian bingung bisa tanyakan di kolom komentar. Ini adalah contoh fungsi rekursif atau fungsi yang memanggil dirinya sendiri lagi di dalamnya. Ini kita manggil fungsi sum di dalam fungsi sumnya. Itu maksudnya. Selanjutnya, oh iya, gue bakal jelasin yang terakhir adalah variabel lokal dan variabel global. Apa ini variabel lokal? Kita bikin contoh aja ya di sini. Create new project, file, contoh aja. Contoh, gede-gede amat. Contoh variabel lokal global .c. Kita save dulu. Nah, kita kopas dulu aja dari sini. Ctrl D. Kita hapus aja. Fungsinya juga. Ini cuma bentar. Jadi sederhana aja. Kalau kalian punya variabel, itu ada variabel lokal dan variabel global. Nah, apa bedanya? Variabel lokal ini dan variabel global ini akan sering kita temukan dalam pembuatan fungsi. Kayak sebelumnya kita menggunakan variabel global ya. Nah, variabel lokal ini adalah variabel yang hanya bisa diakses di dalam fungsi itu sendiri. Misalnya kayak gini, gue bikin contoh aja. Kita bikin sebuah variabel in a sama dengan 9, gitu aja ya. Lalu di dalam fungsi main, ini kan di luar fungsi ya, ini nih. Lalu di dalam fungsi in a, namanya sama ya, sama dengan 7, gitu aja. Lalu kita print f persen di koma a. Nah, kalau kalian tebak sekarang, dia bakal ngeprint angka 7 atau 9? Kita bakal buktikan, dia akan ngeprint angka 7. Nah, kenapa? Karena angka 7 ini, yang di dalam sini, adalah variabel lokal, atau variabel yang ada di dalam sebuah fungsi. Tapi kalau variabel global, itu bisa diakses oleh semua fungsi. Fungsi main, kita nggak definisiin A, begini aja. Kalau yang A sama dengan 7 kita hapus, maka dia akan mencetak variabel global. Itu maksudnya. Jadi perbedaannya, kalau variabel global itu di luar dari fungsi dan bisa diakses di dalam fungsi. Kalau variabel lokal itu kita buat di dalam fungsi dan hanya untuk fungsi itu sendiri. Misalnya kita punya fungsi yang lain, kita nggak bisa akses. A sama dengan 7 ini nggak bisa untuk fungsi-fungsi yang lain. Jadi kalau kita punya fungsi global, itu kita bisa akses di dalam fungsi-fungsi yang lain. Nah, mungkin sekian dari video tentang fungsi. Selanjutnya kita akan bahas tentang pointer. Karena kita akan menemui beberapa pointer-pointer untuk membuat sebuah project ya. Jadi kita akan bahas pointer, biar kalian nanti nggak bingung kalau ketemu pointer. Oke? Mungkin sekian dari gue. Never give up and goodbye.